wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti pelajaran meskipun tidak tatap muka secara langsung ya, tetapi melalui media Google Meeting ya. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semua bisa bertatap muka di sekolah. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, saya mau mengabsen kalian dulu. Silahkan kalian jawab ya. Vina Putri. Vina. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Saya absen berdasarkan nama yang ada di meeting ya, yang ikut Google Meeting ya. Muhammad Fardin Rasya. Hadir, Bu. Raisa Najmi. Hadir, Bu. Siti Rumina. Hadir, Bu. Eva Puspitasari. Hadir, Bu. Anjani Meidina. Hadir, Bu. Ermina Dewianti. Hadir. Ermina hadir. Agus Noviandi. Agus Noviandi ini siapa? Itu nama saya Merliani. Ah? Merliani, Bu. Merliana. Merliani, Bu, bukan Merliana. Oh, di sini Merliana. Oke, udah Ibu ganti. Nadia Nur Cahyani. Hadir. Nadia Nur Cahyani hadir. Jihan Jaudah. Hadir. Putri Dwi. Hadir, Bu. Oke, baik ya, tidak ada lagi. Kita mulai saja. Oke. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang masih KD 3.2 yaitu menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Adapun materinya yaitu tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia ya. Baik. Sistem pertahanan dan keamanan. Ya. Sebagaimana kita ketahui ya bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia itu tidak diraih dengan mudah ya. Kalian pasti tahu ya. Banyak sekali pengorbanannya yaitu nyawa, harta, tenaga dan sebagainya. Ya. Itu semua mewarnai setiap perjuangan merebut kemerdekaan. Nah, mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa, maka sudah kewajiban kita, ya, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup pada masa sekarang ini, ya, untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai macam cara. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan ini sebenarnya sudah difikirkan oleh para pendiri negara kita. Ya, mereka sudah memikirkan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Nah, para pendiri negara ini melalui sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat dengan BPUPKI telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan itu ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Bab 12 tentang pertahanan negara itu ada pada pasal 30. Nah, para tokoh pendiri negara ini berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan itu apabila dibangun fondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh. Nah, maka hal tersebut diatur dalam undang-undang. Ya, ini pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi TNI dan Polri itu ya sebagai kekuatan utama dalam usaha mempertahankan pertahanan dan keamanan keamanan negara. Sedangkan rakyat kita sebagai rakyat yaitu kekuatan pendukungnya. Kemudian yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Lalu yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugasnya apa? Melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Lalu yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dalam undang-undang. Ya, nah inilah kelima isi dari pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 ya. Ini ayat 1 sampai 5 ini adalah bunyi dari pasal 30. Nah, ketentuan ini ya, ketentuan yang telah saya sebutkan ini menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia itu merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Jadi dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. Nah, TNI dan Polri manunggal bersama masyarakat sipil menjaga keutuhan NKRI. Perhatikan gambar ini. Nah, ini dia gambarnya. Ya. Nah, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara itu dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sinhamkamrata biasa disebutnya ya. Nah, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini hakikatnya merupakan segala upaya menjadi pertahanan dan keamanan negara, meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Jadi dengan kata lain, Sinhamkamrata ini penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara, serta keyakinan akan
kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu, sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Ya, meskipun negara Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, tapi kelak ya model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, di sini sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. Ini cirinya ya. Yang pertama yaitu kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Lalu yang B, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. C, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Nah, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sebuah sistem yang disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang atau diapit oleh dua benua dan dua samudra ya. Sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya ya. Nah, di satu sisi itu memberikan keuntungan, tapi di sisi yang lain memberikan ancaman yang besar ya, baik berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Nah, dengan kondisi seperti itu, kesimpulannya adalah bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Jadi, begitulah ya, negara Indonesia ini meskipun diapit ya oleh dua benua dan dua samudra, itu ada memberikan keuntungannya, tapi juga memberikan ancaman juga ya. Jadi tidak hanya keuntungan tapi ancaman juga gitu. Nah, nanti saya memberikan kalian tugas ya. Tugasnya yaitu mengidentifikasi mengenai tugas dan fungsi TNI dan Polri ya. Kalau TNI tugas dan fungsinya apa, lalu Kepolisian Republik Indonesia juga tugas dan fungsinya itu apa. Nanti kalian tulis ya. Nanti akan saya share di Google Classroom. Nah, selanjutnya lagi yaitu ada kesadaran bela negara ya dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan. Ya. Jadi perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia itu sangatlah tidak mudah ya. Nah, para pahlawan bangsa ini rela berkorban dan bertumpah darah ketika berperang melawan penjajah demi untuk mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, mereka saat itu mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Oleh karena itu, untuk menghargai jasa para pahlawan, kita juga harus memiliki rasa rela berkorban untuk mempertahankan negara. Lalu harus memiliki kesadaran bela negara dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara. Yang merupakan apa? Merupakan tempat tinggalnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau pada pasal 27 ayat 23 ya, itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Ya, sebagaimana itu diatur dalam pasal 30 tadi ya, yang barusan saya sebutkan ya, yang di atas ya. Pasal 30 ayat 1 ya. Oke. Pada hakikatnya, kesadaran bela negara itu merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Ya, jadi upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Ya, yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, kemudian tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Jadi sebagai warga negara sudah sepantasnya kita semua ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara dan bangsa. Kemudian, bela negara yang dilakukan oleh warga negara itu merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Ya, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Penyelesaian pertikaian atau konflik antar bangsa itu harus diselesaikan dengan cara-cara damai, ya. Apapun masalahnya, apapun konfliknya ya, harus diselesaikan melalui cara damai. Jadi bagi bangsa Indonesia, perang itu harus dihindari. Kenapa harus dihindari? Karena perang itu merupakan jalan terakhir dan dilakukan jika semua usaha-usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Jadi tidak semuanya setiap persoalan ataupun konflik itu harus kita selesaikan dengan perang. Ya, melainkan bisa kita selesaikan dengan cara damai. Bisa tidak sih kita selesaikan konflik ini dengan cara damai? Bisa, alhamdulillah kalau bisa tidak perlu perang. Ya, jadi perang itu udah ini terakhir lah pokoknya. Ya, jalan terakhir yang kita lakukan jika semua usaha untuk penyelesaian secara damai itu tidak berhasil. Negara kita, negara Indonesia ini menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Ya, jadi dengan hak dan kewajiban yang sama, setiap orang Indonesia dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Jadi membela negara itu tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain. Seperti apa cara-caranya untuk bela negara? Ya, yang pertama, ya kita sebagai masyarakat ya yang ada di Indonesia, membela negara itu bisa diwujudkan dengan cara satu, misal ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar. Seperti siskamling ya atau ronda tuh ya. Kemudian yang kedua, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. Yang ketiga, apalagi? Belajar dengan tekun pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Jadi supaya kalian tahu bagaimana bentuk perjuangan pahlawan kita terdahulu ya. Apa saja sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, itu kalian harus tekun mempelajari pelajaran PKN ya. Kemudian yang keempat juga mengikuti kegiatan ekskul seperti apa? Paskibra ya, pasukan pengibar bendera. Lalu bisa juga ekskul PMR. Palang Merah Remaja dan ekskul Pramuka.
Lalu apalagi? Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Ya, lalu pengabdian sebagai anggota TNI serta pengabdian sesuai dengan profesi keahlian, ya. Itu ya. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kok diem aja kelas 10 AK? Nggak ada suaranya? Tidak, Bu. Oke. Saya mau memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalau begitu ya, karena tidak ada yang mau ditanyakan. Silahkan kalian ke Google Classroom-nya ya. Materi yang saya sampaikan ini catat kembali. Lalu silahkan kalian mengerjakan tugasnya. Ya, tugasnya kalian kerjakan. Baik. Kalau begitu, kita bisa keluar dari Google Meeting-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.